Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Falawoja TV. Kita akan membahas secara ringkas ya, Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, saudara, kita bersyukur ya bahwa nats ini tidak hanya ada di Matius, tapi kita punya ayat-ayat yang sejajar di Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang pertama, bahwa ini sebenarnya respons daripada Yesus ketika dia melihat orang-orang Farisi bersungut-sungut. Ketika Yesus membuka dialog, membuka komunikasi ya kepada orang-orang berdosa, kepada mereka yang dianggap orang-orang berdosa, yaitu para pemungut cukai. Dan Yesus memberikan gambaran ini untuk meletakkan dalam pikiran orang-orang Farisi ini bahwa setiap orang di mata Tuhan itu berharga. Bahkan mereka-mereka yang dianggap telah tersesat, mereka-mereka yang dianggap kafir, mereka-mereka yang dianggap tidak punya hukum Allah, orang di luar daripada suku Israel, ya, atau orang yang mereka klaim adalah orang-orang yang akan mengalami penghukuman daripada Allah. Tapi justru orang-orang itu yang dicari oleh Allah. Jadi Yesus ingin memberikan semacam cemeti dalam pikiran orang-orang Farisi ya, bahwa jangan memandang orang seperti itu, karena setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Bahkan seorang pendosa yang hebat sekalipun itu berharga di mata Tuhan ya. Kita tahu nanti itu ada pendosa yang disalib bersama dengan Yesus, kan dia bisa dapatkan anugerah keselamatan, padahal dia penjahat yang luar biasa, tapi bisa mengalami anugerah keselamatan. Jadi Yesus ingin mengoreksi cara pikir orang-orang Farisi. Maka dia memberikan satu ilustrasi di situ bahwa jika di antara kamu misalnya punya 100 ekor domba, lalu yang 1 ekor itu hilang atau tersesat, maka bukankah yang dilakukan oleh sang pemilik daripada domba itu adalah meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang 1 itu? Artinya apa? Yang 99 itu ya udah pasti tidak akan hilang. Kenapa? Domba itu kan kawanannya. Tapi yang 1 ini bahaya, ini yang 1 ini. Kasihan. Ya. Maka justru yang tersesat itu yang dicari. Maka Yesus juga datang kan untuk mencari yang hilang justru. Ya. Jadi orang-orang baru bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, Bapak Ibu. Ketika kita mengerti bahwa yang pertama, setiap manusia itu berharga di mata Allah. Yang kedua, kita harus mencoba mampu merefleksikan bahwa sebenarnya yang terhilang itu adalah kita. Jadi seorang dosen saya itu berkata ya, memberikan gambaran. Sebenarnya domba yang terhilang itu sudah jatuh ya di antara dua tebing ya. Atau kalau boleh kita katakan sudah jatuh dalam jurang. Cuman ada batu yang mengganjal dua sisi tebing itu. Nah, domba itu ada di atas batu itu. Dia tidak akan bisa turun, jelas akan mati. Dia juga tidak akan bisa naik menyelamatkan diri, jelas dia tidak mampu. Ya, salah satunya cara adalah harus ada manusia yang memberikan pertolongan kepada domba itu. Artinya pemiliknya memberikan pertolongan. Jadi itu gambaran sebenarnya ya, menggambarkan keberadaan kita. Kita baru bisa ngeh dan mengerti posisi domba itu kalau kita mencoba memposisikan diri kita di posisi domba itu. Ya. Jadi secara tidak langsung Yesus sedang mengajar kepada mereka bahwa sebenarnya kamu ini semua berada di posisi yang sama. Kamu sebenarnya sudah terhilang. Kalau kau tidak dikasihi oleh Allah, tidak dianugerahkan belas kasih oleh Allah, kamu tidak akan bisa menyelamatkan diri. Kamu tidak akan bisa menikmati keselamatan. Ya.
Jadi setiap manusia itu berharga di mata Allah. Dan yang kedua, orang baru bisa mengerti posisi yang terhilang itu ketika dia berani berkata bahwa yang terhilang itu adalah aku. Yang ketiga, kalau seseorang yang sudah mengalami pertobatan, mengalami belas kasih Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan itu, maka dikatakan tadi, besar sekali sukacita sang pemilik itu. Kalau di dalam Injil Lukas, dia menggambarkan di situ bahwa sang pemilik itu setelah dia dapatkan domba yang terhilang itu, dia panggil teman-temannya untuk bersukacita bersama dengan dia. Karena apa? Karena sudah menemukan yang hilang. Jadi Bapa atau Allah, seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14 tadi di situ. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi Allah tidak pernah menghendaki anak-anak atau manusia itu hilang dan mengalami hukuman. Tidak. Tapi Allah ingin supaya mereka semua boleh mendapatkan belas kasih Allah, mendapatkan anugerah Tuhan dengan cara hidup memberi diri kepada Tuhan. Ya. Jadi domba yang hilang itu ya kita pasti ya dia tidak bisa menyelamatkan diri, tapi dia diselamatkan oleh tuannya. Ya, jadi itu konsep ajaran reformnya atau ajaran yang benar-benar bertanggung jawab bahwa memang keselamatan kita itu adalah karena Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, kita hanya merespons dengan apa? Dengan cara penyerahan diri. Ya. Dan tentunya ini idenya sangat agung ya. Setiap orang semestinya kalau menyadari dirinya seperti itu, maka tidak boleh tidak engkau harus berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan engkau keselamatan. Ketika engkau berada di dalam kondisi di mana kepastian yang Anda akan alami adalah kematian. Kau akan bersyukur, kau akan berterima kasih dengan sikap hidup yang benar. Ya, dengan cara yang berkenan, lifestyle yang berkenan, artinya mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Ya. Yang keempat, bahwa di mata Allah yang hilang ini akan terus dicari. Yang hilang ini akan terus dicari. Kalau saya boleh gambarkan itu bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mencari yang hilang. Memang benar bukan kita yang menyelamatkan mereka. Itu adalah berita Injil dan kuasa Roh Kudus yang akan mencengkeram mereka, yang akan mengikat mereka, yang akan mengangkat mereka. Untuk mereka bisa keluar dari lumpur dosa dan menikmati keselamatan. Tapi tugas kita, ya, tugas kita ingat ada amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada setiap orang yang percaya untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada siapapun. Maka saudara harus melihat ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Sesuatu yang sangat serius. Tidak heran bahwa di dalam Matius pasal 18 ini kalau kita baca ya sebelum daripada ayat 12, 13, 14 ini, dua perikop di atasnya itu berbicara tentang anak-anak kecil ya. Anak kecil yang mungkin gurem, yang mungkin tidak berharga di kacamata orang dewasa. Tapi Yesus mengajarkan di situ bahwa betapa pentingnya model anak kecil ini. Yang pertama bahwa kau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah kalau kau tidak bisa seperti anak kecil ini. Ya. Kemudian yang kedua, anak kecil tidak boleh disesatkan. Lebih baik bagimu ya di lehermu itu ada diikatkan batu kilangan ya, lalu kamu ditenggelamkan ke dalam lautan sehingga engkau mengalami hukuman di situ, daripada kamu menyesatkan seorang anak kecil. Itu artinya kita punya tanggung jawab ya, tanggung jawab yang besar sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan ya. Beritakan Injil, dan di dalam berita Injil yang kita sampaikan itu, mari memberitakan Injil yang benar, Injil yang sungguh-sungguh. Jangan menyesatkan orang. Saya melihat sekarang terlalu banyak ya di media sosial ini, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di media sosial yang lain.
Waduh, terlalu banyak orang berani mengajar, tapi ajarannya gak karu-karuan. Berani mengangkat Alkitab, tapi menyampaikan Alkitab sepihak, potong-potong ayat yang dia suka, terutama dari golongan-golongan yang amin, haleluya, puji Tuhan. Itu mereka nggak belajar, mereka nggak sungguh-sungguh melihat secara total daripada kebenaran Alkitab ini. Mereka berani comot-comot ayat itu yang menyenangkan telinga. Dan itu justru menyesatkan banyak orang. Dan orang suka kan itu. Hati-hati. Hati-hati. Jadi dalam bagian ini ada beberapa poin seperti yang saya jelaskan tadi, menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita sudah mengalami anugerah Tuhan itu, mari jaga itu dengan sebaik mungkin. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh tentang kebenarannya, dan wartakanlah kebenaran itu dengan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati.